Ngopi 3 in 1, ngobrolin persoalan Indonesia 3 topik dalam satu video. Siapa yang kangen buat ngeliat konten ini? Gue kangen. Dan gue yakin lu semua juga pada kangen karena udah pada bosen gitu. Cuman satu video satu topik. Bang Ray, berikan aku kamu mode TNM dan mode-mode YouTuber pembahas yang lain. Oke, siap. Kita bakal sama-sama bahas sebuah topik yang menarik banget gue temukan di internet, khususnya di Facebook. Dan gue jadikan ini ngopi 3 in 1 karena basically pembahasannya sama, mirip-mirip. Ngobrolin soal hal-hal yang ada di jalanan. Kadang kalau misalnya kita ngomongin jalan raya, atau ya jalanan dimana kita ngendarin motor atau mobil gitu ya, kadang tuh ada aja hari sialnya. Kita udah hati-hati, kita udah waspada, kita udah was-was, kita udah lengkap gitu ya kendaraannya. Terus habis itu safety-nya gitu. Tiba-tiba ada aja orang-orang bodoh di jalanan yang emang lebih ceroboh dibanding kita, sampai pada akhirnya ngerugin kita sendiri. Dan belum tentu orang yang ngerugin kita tuh mau tanggung jawab atas peristiwa yang kita alami. Kalau misalnya kecelakaan, innalillahi gitu ya. Belum lagi kalau misalnya kecelakaan di negara kita tercinta, masih banyak banget daerah-daerah yang justru bukan ditolongin tapi malah dijarah gitu. Bingung ya gak sih? Pusing gak lo? Oke, tapi bukan itu yang bakal kita obrolin. Kita bakal ngobrolin 3 hal. Yang pertama, kita bakal ngomongin soal berita yang katanya ada remaja yang gara-gara nyebat sambil ngerem motor dihajar pengemudi lain hingga tutup usia. Jujur gue kaget dan gak expect ada berita kayak gini. Innalillahi dulu buat korban. Ya, semoga keluarganya ditabahkan. Semoga ini juga bisa jadi pelajaran buat kita semua kalau misalkan merokok itu membunuhmu. Apalagi kalau misalnya nyebatnya tuh sambil ngendarin motor atau mobil, kayak nggak ada waktu sama sekali gitu. Bingung gue dari kemarin-kemarin udah marah-marah ya. Sabar, udah usia 30 tahun, takutnya darah tinggi gitu. Jadi gini loh, gue yakin penikmat kopi juga ada yang ngerokok, ada yang nge-vape gitu ya. Dan gue yakin lu semua itu termasuk orang-orang yang bijak gitu. Orang-orang yang tahu ngerokok itu adalah momen yang tepat untuk memikirkan bagaimana dunia ya, dan juga kelelahan yang dialami sama lu. Enak kalau misalnya ngerokok pada akhirnya udah dapet tempat yang tepat dan waktu yang tepat gitu. Makanya ketika gue buat RTE episode Alun-Alun Surya Kencana, yang dimana gue ketemu sama banyak banget momen-momen orang-orang pada ngerokok di pos sampai gue nggak bisa ngehirup udara segar, gue masih sedikit mewajarkan gitu. Meskipun memang tai juga pada akhirnya, apalagi kalau misalnya puntung rokoknya bisa nyebabin kebakaran di gunung gitu. Gue paham kalau misalkan itu ada momen-momen yang asik banget buat ngerokok, nge-relief stres dan juga ngeluarin rasa capek, escapism lah buat orang-orang. Jadi ya wajar menurut gue. Tapi ada 1-2 momen yang sampai sekarang gue masih belum tahu gitu alasan rasionalnya kenapa orang-orang masih sange banget gitu ngerokok sambil ngendarin motor sama mobil. Ngapain coba? Kayak udah mah membahayakan pengendara-pengendara di belakang kendaraannya, itu juga bisa membahayakan orang yang ngerokoknya. Kenapa? Karena berpotensi untuk ditampol sama orang di belakangnya gitu. Kalau misalkan debunya udah kena ke daerah muka, itu berbahaya banget. Gue pernah 2-3 kali gitu negur orang waktu ngerokok di jalanan. Oke, gue yang gak habis pikir mah ada satu momen di mana gue negur itu di daerah Babakan Madang ya. Dia sama ceweknya itu ngerokok. Terus gue tegur kan. Waktu gue tegur, dia balik melototin gue, marah ke gue kayak anjing gitu loh. Kenapa malah lu yang marah sama gue? Lu jakam sini, gue gak peduli. Men, kalau ada kejadian kayak gini lagi, terus habis itu gue masuk berita, ini merupakan achievement yang bagus buat gue gitu. Maksudnya selama umur 30 tahun gue gak pernah berkontribusi yang sangat amat nyata untuk society. Jadinya gue kira bisa diberitain sesuatu yang emang orang-orang mungkin bakal tahu dampaknya kayak gimana kalau misalnya ngerokok lagi di jalanan. Dan gue gak expect kalau misalkan berita ini muncul. Kita bakal sama-sama buat cari tahu. Ini masih belum membahas gitu ya, berita kayak gimana. Kita bakal masuk topik ngopi yang kedua, dimana ada sebuah fenomena kalau misalkan ada pengendara mobil bagus yang ketahuan nyolong barang-barang supir truk atau truk yang sedang mangkal dan juga istirahat. Menurut gue ini ironis banget, tapi ini menarik buat kita bahas karena menurut gue kejahatan-kejahatan yang seperti ini gak cuma ditemukan sama supir-supir truk doang, tapi lu sendiri yang emang pakai kendaraan pribadi. Ya gak cuma mobil doang, tapi juga motor. Biasanya kalau misalnya lu tuh naik motor terus lu lagi belanja tuh, belanja-belanja itu ditaruh di bagasi motor, itu juga harus hati-hati men. Suka ada momen-momen dimana orang-orang tuh mencari kesempatan dalam kesempitan dengan ngambil apapun yang emang ada di kendaraan lo. Kalau misalkan kasusnya gue motor itu gue biasanya kena di HP. Gue pernah sekali 2 kali itu HP gue hilang karena ya gue taruh HP gue di jok motor. Gue bukan jok motor sih, saku motor ya jatuhnya. Nah momen itu yang ngebuat gue akhirnya sadar kalau mau itu di lingkungan manapun tetap aja bisa kena. Dan yang ketiga atau terakhir kita bakal ngomongin soal fenomena ini. Fenomena salip-salipan antara motor dan juga mobil.
Ketika gue cari tahu doxley-nya ini ternyata ada di daerah Karawang, Jawa Barat, dan menurut gue ini menarik banget buat kita sama-sama cari tahu dan juga sama-sama kita belajar kalau kita tuh sebenarnya harus menghormati hak-hak yang ada di jalanan. Oke, mau itu mobil, mau itu motor, mau pajak lo itu lebih gede, lo harus menghormati hak-hak orang satu sama lain biar nggak kena kecelakaan. Oke, karena kalau misalnya udah kecelakaan bisa rempong dua-duanya. Ya kalau misalnya nggak mau kalah ya udah tuh bakal lama tuh di jalan. Ya nggak sih, bahkan ngerepotin pengendara-pengendara lain gitu, bisa macet. Tapi kalau misalnya pada akhirnya kecelakaan tunggal terus habis itu ada yang sadar itu salah, ya bagus lah. Cuman sepengalaman gue gitu ya, kalau misalnya kita ngomongin soal kecelakaan di jalan nggak ada yang mau ngalah. Jadi sekali lagi selamat datang di Ngopi 3 in 1. Kita bakal mulai dalam membahas tentang satu berita yang katanya ada remaja meninggal gara-gara dipukul sama pengendara di belakangnya karena si korban itu ngerokok di jalanan. Awalnya gue kira ini berita cuman hoax doang ya, atau berita ya timpa teks yang dikirim sama admin. Karena pertama kali gue lihat ini postingannya ada di grup bagaimana cara kita memberitahunya, dikirim sama adminnya sendiri, Mas Irfan gitu ya. Tapi ternyata setelah gue cari tahu doxnya di mana, gue temukan kejadian itu ada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Beritanya gue dapat dari Detik Sulsel, remaja di Kendari pukul pemotor bonceng 3 gerabu rokok, 1 orang tewas. Udah mah ngerokok bonceng 3 lagi, astagfirullahaladzim. Untung bukan gue ya lo yang di TKP, sumpah. Remaja berinisial SAR memukul pengendara motor yang berbonceng 3 di Kendari, Sulawesi Tenggara atau Sultra. Diduga karena kesal terkena abu rokok, dan insiden itu mengakibatkan pria berinisial SA tewas terjatuh dari motor. Jadi di sini bakal dijelasin, dia tuh nggak meninggal sekali pukul doang, udah kayak Nabi Musa mukul ini ya, salah satu warga di daerahnya gitu. Korban Esa meninggal dunia, kata Kasat Reskim Polresta Kendari AKP Nirwan Fakaubun kepada wartawan saat konferensi pers Senin tanggal 5 Mei 2025. Oh, kejadiannya bahkan tanggal 4 kayaknya ya ini ya. Peristiwa tersebut terjadi di depan kantor kelurahan Tobuha. Buset, di depan kantor kelurahan, gokil. Biarkan ini jadi contoh. Bak! Kecamatan Puatu, Kendari, Sabtu. Oh, tanggal 3 bahkan kejadiannya. Sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Tengah. Awalnya korban bersama 2 rekannya inisialnya MRM dan A hendak menuju Jalan Malik Raya, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga. Ketiganya pun berboncengan motor. Saat melintas di lokasi kejadian, pelaku yang diduga terkena abu rokok langsung memukul pengendara motor yang membonceng korban. Nah, ya nggak sepenuhnya salah si pelaku juga sih kalau misalnya pada akhirnya kayak gini, ya nggak sih? Korban juga salah harusnya. Dalam perjalanan atau tepatnya depan kantor Lurah Tobuha, pelaku datang dari arah belakang. Pelaku langsung memukul A yang mengemudikan motor hingga terjatuh. Korban dan 2 teman yang berboncengan motor pun terjatuh. Ketiganya dilarikan ke rumah sakit. Oh, masih bisa diselamatin nih di momen ini. Ke rumah sakit daerah umum Kota Kendari untuk mendapatkan pertolongan medis. Tidak lama di sana Esa meninggal dunia karena luka serius, sedangkan A dan MRM menjalani perawatan medis. Peristiwa itu pun dilaporkan ke polisi. Aparat kepolisian yang melakukan penyelidikan mengamankan pelaku di rumah kerabatnya di Kecamatan Ranometo, Konawe Selatan Minggu. Wah, ini kayaknya dari keluarga korban gitu ya, yang nggak terima akhirnya ngelaporin gitu. Terus habis itu mungkin bakal kaget kalau misalnya ternyata si pelakunya bilang kalau ini semua didasari karena si korban ngerokok. Buset, ironis banget gak sih? Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku memukul korban karena kesal abu rokok korban mengenai pelaku. Pelaku pun dijerat dengan pasal 80 ayat 2 dan 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2022 tindak pidana perlindungan anak. Pelaku terancam hukuman paling lama 10 tahun. Gue coba pengen tanya ke ChatGPT, ada nggak peraturan? Apakah ada peraturan di Indonesia yang menghukum pengendara ngerokok? Harusnya sih ada ya. Terdapat peraturan dilarang merokok saat berkendara. Nah, jelas nih ada nih. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Oke, pasal 106 ayat 1. Mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor di jalan wajib menggunakan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi. Merokok sepertinya dianggap dapat mengganggu konsentrasi pengemudi. Oke, ini beritanya dari Detik News. Terus coba hukumannya berapa? 750.000. Paling lama 3 bulan. Gak buat kapok anjir, terlalu enteng hukumannya. Pantesan banyak yang ngelakuin gitu. Dibandingin itu, orang-orang kayaknya lebih takut buat kena hukuman tilang dah. Iya gak sih? Ya intinya buat lu semua yang emang sering ngerokok di jalanan, please jangan lakuin lah.
Lo harus respect gitu sama orang-orang bahkan di belakang lo sendiri gitu. Soalnya bahaya men, abu rokoknya. Lu mau kayak gini kek, lu mau gini kek gitu, lu mau gini kek, puntung rokoknya biar nggak terbang ke belakang tetep aja kena gitu bro. Asap lu juga waktu niup tuh ngebul gitu ke belakang. Apalagi kalau misalnya pengendara mobil atau motor di belakang lo itu bawa anak gitu ya, makin nambah itu dosa lu coy. Oke, kita bakal masuk ke dalam topik yang 2, di mana ada truk yang dimaling sama pengendara mobil bagus. Ini pertama kali gue lihat videonya videonya mana ya? Nah, di cerita sopir truk. Terus abis itu gue cari doxliannya, ternyata udah terjadi dalam beberapa bulan yang lalu. Ini di daerah Bandar Lampung gitu ya, dan orang-orang langsung banyak yang menghimbau untuk berhati-hati apalagi sedang memarkirkan. Ini gak cuma soal sopir truk yang dimaling, tapi juga lulu semua gitu. Siapa tahu bisa dan juga punya kesempatan untuk kena hal yang seperti ini. Jangan teledor lah, apalagi buat lulu semua yang biasanya tuh berhenti di rest area. Kalau misalnya di Jabodetabek ada beberapa rest area tuh yang emang terkenal banget banyak malingnya. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya lu parkir, tutup pintu rapat-rapat, kaca juga ya, tapi gak menutup kemungkinan juga ada maling yang nekat bisa ngancurin kaca mobil lu gitu. Jadi menurut gua harap berhati-hati, apalagi ketika lu sedang mengendarai kendaraan. Kita bakal sama-sama lihat dulu video kayak gimana. Ya buset. Aduh, iya. Truk kan gak ada AC ya, makanya kacanya dibuka. Anjing, sedih banget men jadi supir truk. Culas tidak mengenal kasta sosial gitu. Asik. Culas tidak mengenal kasta sosial dan juga jabatan, men. Keren banget orang ngambil, sumpah. Dapat nggak itu? Buset. Kiri kanan juga coy. Ngeri banget ini. Oh, ketahuan kah? Oh, ketahuan anjir. Gua ngeliat sampai terakhir videonya. Yuk. Oh shit. Anjir, dia balik lagi terus ngambil men. What the hell? Dia gak ngeliat men si mas-masnya. Innalillahi. Nyebat coy. Barang-barang lagi dimaling. Oh no. Wah, kena itu HP. Bro, sekias ini kan sekarang. BTW ini kejadiannya di Lampung, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misal lu bisa kena kejadian kayak gini di daerah-daerah yang lain. Jadi please harap berhati-hati, apalagi nyimpen barang di kendaraan lu. Gak cuma mobil, tapi juga motor. Ironinya adalah gue pernah ngalamin kehilangan barang ketika naro HP di saku motor. Ini juga keteledoran gue sih, tapi dengarkan gue baik-baik. Jadi ini semua terjadi di lingkungan sivitas atau lingkungan akademis di kampus. Gue nge-expect-nya di situ. Gue bener-bener terlalu percaya gitu ya sama keadaan kalau misalnya nggak ada yang maling gitu di daerah kampus, tapi ternyata ada juga. Soalnya ini kesempatan dalam kesempitan kan. Jadi waktu itu tuh kronologisnya gue lagi pengen ke gimnasium, pengen main futsal gitu ya. Terus habis itu gue parkir lah motor tuh di parkiran. Gue lupa ngambil HP di saku motor gue. Terus waktu gue ingat kalau misalnya HP gue ketinggalan di motor, gue balik lagi udah nggak ada sama sekali. Sedih anjir, sumpah dah. Kayak hari apes gue banget gitu, dan kita nggak ada yang tahu ya. Jadi sekali lagi gue harus kasih tahu, kalau misalnya lu lagi ngendarain dan juga markirin mobil ataupun motor dan ada barang-barang berharga di dalam kendaraan lu, harap teliti dan juga berhati-hati. Oke, karena di Indonesia kejahatan itu datang dalam kesempatan yang terbuka lebar. Kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, pembahasan mengenai ada motor dan juga mobil pak saling salip-salipan di jalanan. Ini menarik banget, soalnya kalau misalnya lihat di kolom komentar banyak banget yang debat. Ini yang salah mobil, ini yang salah motor gitu. Daripada nyalah-nyalain mending mikir gitu semuanya. Karena apa? Karena kita di jalan raya itu harus menghormati setiap hak yang emang dimiliki sama pengendara. Nggak cuma hak lu doang, tapi hak orang lain juga. Mau itu mobil, mau itu motor gitu. Gue coba buat ngebahas ini dari POV pengendara motor juga mobil, karena alhamdulillah gue pernah merasakan dua hal tersebut gitu ya. Jadi gue bisa tahu seenggaknya apa yang dialami sama pengendara motor dan juga pengendara mobil. Kita bakal sama-sama lihat dulu videonya kayak gimana. Videonya pertama kali gue temuin di fanspage Bekasi gue, dan gue coba buat cari tahu doxliannya lebih duluan di mana, dan masih belum ketemu gitu ya. Cuman gue akhirnya tahu ini terjadinya di mana, di Karawang, Jawa Barat, dari postingan seputaran Jatim.
Justru gue tau informasi tambahannya dari akun seputaran Jatim yang dia nge-share video di Jawa Barat. Lucu banget. Dan setelah gue kulik dikit, gue nemuin satu video yang lebih lama durasinya. Kita bakal sama-sama lihat biar seenggaknya kita bisa lebih objektif lagi gitu. Ini dari awal permasalahannya kenapa. Nah, kira-kira yang salah siapa nih cuy? Gue nanya balik anjir, padahal gue udah bilang jangan salah-salahan. Ya di sini lo bisa lihat kalau misalkan pengendara mobilnya itu kayak seakan-akan ngehalangin pengendara motornya yang lagi pengen nyusul ya. Pengen nyusul ke kiri, terus yang mobil ke kiri. Pengen ke kanan, nyusul ke kanan. Ini emang ngeselin juga sih pengendara mobil ya, sumpah dah. Dipepetin lagi anjir, diputer balik. Ini mah emang iseng men. Ya, terus emosi akhirnya motornya nendang gitu. Das, udah kayak road crash men, game PS1, bang. Ya, mantap. Terus habis itu berhenti karena mobilnya makin mepet motor, disusul lagi sama motornya. Terus disuruh berhenti. Iya, das, gila ini mah sengaja sih. Mobilnya goblok banget anjing. Nih gue ngapain mendiskreditkan dari plat nomor gitu ya, tapi iya, akhirnya disuruh berhenti sama pemotornya karena udah membahayakan, tapi tetap aja jalan. Tetap aja dikejar. Ini videonya nggak ada suara soalnya ini musiknya epic nih dan copyright. Lu dengerin bareng-bareng ya? Ya, jadi gue matiin. Terus habis itu pengendara motornya minta tolong pengendara motor yang lain, disuruh berhenti. Terus habis itu pengendara motornya sampai nimpuk batu. Bang! Buset. Ternyata gak cuma 1-2 orang doang, tapi banyak juga yang dihalangin gitu. Terus disuruh berhenti akhirnya. Ini jujur gue agak menyayangkan karena videonya tuh gak lama dari awal gitu ya. Karena mungkin kalau misalnya kita tahu video durasi lebih awalnya, kita bisa tahu alasan kenapa pada akhirnya mobilnya tuh ngalang-ngalangin motor. Jadi gini cuy, ketika gue belajar motor, gue diajarin sama bokap gue kalau misalkan kita tuh harus hati-hati dalam nyalip. Kalau misalkan ada space yang emang benar-benar sempit banget, jangan memaksakan. Nah, ketika gue belajar ngendarin mobil, ibu negara ngajarin ke gue kalau misalkan lu harus sadar sama ruas jalan. Kita harus sadar kalau misalkan mobil yang kita kendarain itu gede. Jadi jangan sampai lu ada di tengah-tengah ruas. Kalau semuanya nggak tahu di jalan raya itu kan ada 2 ruas ya, ruas yang mendahului sama ruas yang ingin disusul gitu. Intinya kiri sama kanan. Kalau misalnya lu ngendari mobil dan lu ada di tengah-tengah gitu ya, jelas ini bakalan mengganggu pengendara-pengendara lain yang ada di belakang lu, apalagi di jalan tol. Nah, kalau misalnya di jalan raya, lu harus sadar kalau misalkan lu harus ngasih sedikit space biar motor bisa jalan. Kenapa gitu? Karena biar lu nggak repot kalau misalkan mobil lu baret, ada motor yang maksa gitu. Tapi gue nggak membenarkan motor itu jalan secara mepet juga gitu ya. Jadi di sini sama-sama harus mengerti lah dari awal. Lu bisa tahu kalau misalnya motor itu udah pengen nyalip tapi dihalang-halangin terus. Makanya gue nyesel nih. Ini kenapa video itu nggak dari awal tuh memperlihatkan bagaimana asal muasal mereka berdua pada akhirnya saling pamepet-mepetan. Ke kiri nggak bisa, ke kanan dihalangin. Padahal dari awal tuh ruasnya lega kan. Ini mah sengaja. Iya. Dan kalau misalnya pengen ribut berdua gitu ya, jangan sampai nyusahin orang lah, jangan ribut di jalanan gitu. Ributnya di tempat yang lain yang lebih sepi, seenggaknya biar nggak ada orang-orang yang pada akhirnya tuh berpotensi kena celaka juga gitu loh. Ya kalau misalnya ada di antara kalian semua yang tahu berita lebih fullnya kayak gimana, silakan tulis di kolom komentar, oke? Karena gue sampai sekarang cuma tahu videonya tuh sampai mobilnya berhenti. Terus habis itu akhirnya nggak tahu udah debat atau ribut gitu di jalan. Yang jelas gue di sini cuma pengen ngasih tau ke lu semua kalau misalkan lu ngendarin motor atau mobil, ingat setiap hak yang dimiliki sama pengendara lain. Oke, biar seenggaknya lu bisa hati-hati, biar seenggaknya lu bisa mengemudi secara safety. Oke, dan bertanggung jawab. Jadi seperti itu aja 3 topik ngopi pada kesempatan kali ini. Mana yang menurut kalian bagus buat didiskusikan? Silahkan tulis di kolom komentar segala macam pendapatnya. Kita ketemu lagi di next video ngopi. Jadi sekian, sampai jumpa. Jangan lupa buat like. Oke, viewsnya bisa sampai 10.000, masa like-nya cuma 500 gitu. Man, please. Thank you.